Itu setelah selesai. Jadi Bapak Presiden melakukan bilateral dengan Presiden Donald Trump. Jadi kemarin ada lebih dari 15 kepala negara dan pemerintah gitu ya. Jadi kemudian satu-satunya kepala negara yang melakukan bilateral dengan Presiden Trump itu salah satunya dan satu-satunya adalah Presiden Prabowo. Kemudian di situ juga dilaksanakan penandatanganan langsung perjanjian, yang mana saya mau ingatkan lagi, jadi perjanjiannya memang 19%, menjadi 19% dari sebelumnya tahun lalu itu 32%, menjadi 19% gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada tarif 0% untuk 1.819 produk unggulan, khususnya di bidang pertanian dan industri, kopi, kakao, minyak kelapa sawit, kemudian semiconductor itu. Kemudian setelah pelaksanaan penandatanganan, kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Trump melaksanakan pertemuan kurang lebih sekitar 30 menit. Tentunya banyak pembicaraan di sana dan kita tunggu. Mungkin dalam waktu dekat, yang sekarang 19%, ya mungkin ke depan akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia. Kita tunggu saja. Itu aja mungkin. Ya, saya rasa cukup rekan-rekan semua. Terima kasih. Tadi Bapak Menteri SDM sudah menjelaskan secara detail, teknis, kemudian apa isi perjanjiannya, kemudian apa keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia, gitu ya. Jadi terima kasih Pak Menteri, Pak Dirut Pertamina, Pak Dubes. Terima kasih rekan-rekan media semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati Agreement on Reciprocal Trade, menetapkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19%, turun dari 32%, serta produk Amerika Serikat ke Indonesia 0%. Sejahtera untuk kita sekalian. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berperan penting dalam negosiasi ini dengan merencanakan impor migas senilai 15 miliar dolar per tahun untuk menyeimbangkan neraca dagang. Poin-poin teknis sektor ISDM terkait kesepakatan tersebut meliputi soal impor migas Amerika Serikat. Indonesia, pemirsa, berkomitmen membeli minyak dan gas dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar atau sekitar 253,32 triliun rupiah per tahun. Poin lainnya adalah pengecualian komoditas. Minyak, kelapa sawit, dan produk energi lainnya mendapat pengecualian tarif khusus dalam perjanjian ini. Kemudian dalam poin kemandirian energi, meskipun ada komitmen impor, Kementerian ISDM menegaskan kebijakan ini tidak mengubah target jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan menghentikan impor solar. Berikut penjelasan Menteri ISDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers dari Washington DC mengenai implementasi teknis sektor ISDM pasca perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia dan Amerika Serikat. 15 miliar US dollar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan, neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama. Cuma kemudian kita geser. Dalam prakteknya nanti, pembelian ini sudah betul akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Baik menguntungkan kepada pihak Amerika Serikat dan badan usahanya, maupun dari pihak Indonesia. Kita tahu bahwa impor kita cukup besar di LPG, kurang lebih sekitar 7 juta ton per tahun. Dan salah satu yang selama ini sudah kita lakukan juga adalah sebagian kita ambil dari Amerika. Tapi volumenya kita akan naikkan. Ini dalam konteks BBM, dan dalam catatan kami, begitu kami mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo, begitu 90 hari ke depan sudah selesai, maka langsung kita mulai tahapan eksekusi.